Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Semoga rekan-rekan tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan terhindar dari COVID-19. Rekan-rekan wartawan, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Saya mewakili Ketua Umum Mas Agus Harimurti Yudhoyono dalam kapasitas sebagai Kepala Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi Keanggotaan BPOKK memberikan penjelasan terkait dengan rekonstruksi KLB abal-abal di Deli Serdang. Ini harus kami sampaikan kepada publik agar tidak salah menilai dan tentu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami mencermati kelompok gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat atau yang disingkat GPKPD gencar memainkan narasi yang itu-itu saja, seperti kaset kusut yang bertujuan untuk mengulur-ngulur waktu sambil merumuskan siasat licik dan jahat untuk dapat menutupi tipuan serta kebohongan yang sudah dilakukannya. Dan terkait informasi itu, kami akan menghadirkan fakta testimoni dari peserta KLB abal-abal tersebut, supaya masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan terang benderang. Pengalaman mengatakan, kami tidak suka berbicara tuduhan. Yang kami hadirkan adalah fakta dan data. Contohnya pada tanggal 1 Februari 2021, saya katakan atau kami mengidentifikasi adanya kudeta kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan pihak eksternal, seorang pejabat pemerintahan. Saat itu KSP Muldoko tidak mengakui, bahkan menganggap isu ini hanyalah dagelan, ngopi-ngopi, tapi sekarang terbukti. Kedepan, kami akan mengurangi perdebatan yang tidak perlu dengan GPKPD, karena hanya akan sia-sia belaka. Lebih baik kami sekarang menghadirkan fakta-fakta yang sah dan berkekuatan hukum tetap. Untuk itu, pada hari ini telah hadir bersama kita para saksi-saksi antara lain. Saya kenalkan. 1. Ketua DPC Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Samsudin Nur, orang yang sudah pernah bertemu Pak Muldoko, silakan berdiri. Tetapi tidak mau berangkat ke Deli Serdang. Pak Samsudin ini mewakili 514 ketua DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, mantan ketua DPC Bolaang Mongandau Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Rahman Dontili, silakan berdiri. Pak Rahman ini hadir sebagai peserta KLB abal-abal. Tadi saya sebutkan mantan ketua DPC, tetapi dihadirkan di dalam KLB di Deli Serdang. Kemudian yang ketiga, Wakil Ketua DPC Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara, yang hadir sebagai peserta KLB pada waktu di Deli Serdang yang abal-abal itu tanpa mandat dari Ketua DPC. Silakan berdiri. Jadi hadir di KLB tanpa membawa surat mandat, dianggap sebagai pemilik suara. Tentu BPOKK terus mendalami pada setiap kejadian ini, dan hari ini kami hadirkan fakta-fakta ini. Rekan-rekan jurnalis yang saya cintai dan saya banggakan, kita lihat sekarang soal penyelenggara. Tampilkan bahwa di dalam ART pasal 83 ayat 1, penyelenggara itu adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Sehingga kami juga mempertanyakan siapa sebetulnya panitia yang menyelenggarakan KLB abal-abal itu. Karena di dalam ADART jelas bahwa pelaksana dari
atau penyelenggara kongres luar biasa atau kongres yang biasa itu dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Kemudian kami juga hendak menampilkan bagaimana manipulasi oleh kelompok PKPD dengan mengatasnamakan peserta kongres luar biasa itu. Orangnya memang ada, jadi ini yang lucu ya, orangnya memang ada. Tapi sama seperti pertanyaan wartawan di konferensi pers Jalan Terusan Lembang yang beberapa hari lalu, bahwa apakah yang hadir itu, saya kira press conference hari ini kami akan memberikan contoh-contoh bagaimana peserta yang hadir sesungguhnya bukan pemilik suara yang sah. Ada seorang peserta KLB bernama Edi Saputra, mewakili Provinsi Aceh. Di Facebooknya, saudara Edi Saputra mengeluarkan pernyataan bahwa yang bersangkutan hadir di acara KLB, tentu KLB abal-abal itu mewakili Provinsi Aceh atas undangan panitia. Tetapi yang bersangkutan juga mengatakan tidak benar kalau yang bersangkutan akan memimpin Partai Demokrat Biren, karena yang bersangkutan ternyata sudah menjadi kader partai lain. Ini harus menjadi catatan, kami memang menyampaikan fakta-fakta. Saya kira bisa kita lihat bersama di slide. Kemudian ada contoh lain yang tentu kami ingin tampilkan. Misalkan saudara Dadai Hudaya, juga beberapa atau pada Pileg tahun 2019 juga menjadi caleg dari partai lain. Saudara Ilal, nah ini saudara Dadai Hudaya, ya Dadai Hudaya. Next. Kemudian ada saudara Ilal, ada saudara Samad juga yang mewakili dari Nusa Tenggara Barat yang juga sudah menjadi kader partai lain. Saya kira contoh-contoh lainnya banyak. Kami mendapatkan banyak data yang tentu tidak dihadirkan pada kesempatan hari ini. Kemudian soal uang 100 juta. Ini juga menjadi motif dalam menarik para peserta untuk hadir di KLB abal-abal. Yang tentu ini juga membujuk rayu para peserta untuk hadir. Dan bukan sekedar hanya uang transportasi. Dan ini juga tentu mestinya didalami apa, dari mana, dan uang siapa. Yang tentu motif-motif ini nanti akan diterangkan oleh para saksi yang hadir maupun tidak hadir di KLB abal-abal Deli Serdang. Saya kira kami akan tampilkan beberapa video testimoni dari beberapa yang hadir kali ini. Silakan diputar. Nilai uang berapa? Kalau hadir pertama itu 25, ya. Jadi 100. Saya hanya jawab lebih besar pendapatan saya dari itu. Jadi setelah sampai di Hotel Belgio itu, saya langsung diberi arahan akan segera berangkat ke Medan itu tanggal 4. Jadi kita nginap di Jakarta itu 2 malam. Setelah tanggal 4 kita berangkat ke Deli Serdang, ke lokasi kongres.
tibanya kita di sana itu sekitar jam 9, jam 10 kita tiba di lokasi kongres. Langsung kita ke kamar masing-masing dan keesok harinya kongres itu segera dilaksanakan, tanggal kongres, dan saya mengikuti, yang memang saya sangat melihat pelaksanaan kongres tersebut memang rancu dan cacat hukum, cacat prosedural, karena memang ketika pas acara dimulai itu semua itu kita peserta dan bukan peserta itu sama. Jadi kita mau peserta dan tidak itu kita semua masuk tanpa diregistrasi. Jadi tidak ada registrasi anggota yang punya hak pilih, hak suara yang sah, itu tidak ada. Jadi acara langsung dimulai di proses persidangan pimpinan sidang sementara langsung ke pimpinan sidang definitif yaitu Johnny Allen dan memimpin. Jadi dalam benak saya itu, karena mereka sebelum saya berangkat juga itu menginformasikan bahwa sudah di atas 400 itu ketua DPC yang akan menghadiri kongres luar biasa tersebut. Sehingga saya teriming-iming juga harus melihat kebenaran itu. Dan setelah kongres itu dilaksanakan, saya melihat itu memang yang hadir pada saat itu bukan pemilik suara sah. Yang saya kenal itu cuma ada beberapa orang yang memang ketua DPC, karena saya ini adalah kader juga yang sudah hampir 11 tahun. Setiap acara-acara partai itu kami ketua-ketua DPC itu tetap ada saling kenal. Tapi ketika pada saat acara berlangsung itu saya dalam hati saya bertanya, ini bukan pemilik suara sah ini, tapi memang ruangan full. Karena kami itu disiapkan jaket, tas, semua disiapkan oleh panitia. Siapa yang masuk ke dalam dapat jaket, dan kemudian yang rancunya juga daftar hadirnya saja itu kita tanda tangani nanti setelah acara. Itu kita tanda tangani berulang-ulang lagi. Jadi saya melihat acara kongres itu memang tidak sah karena pasal 81 ayat 4 itu tidak terpenuhi, yang seperti sudah beredar, yaitu 2/3 pemilik suara sah DPD, 1/2 DPC, dan juga mendapat persetujuan dari ketua majelis tinggi. Sehingga saya melihat KLB di Deli Serdang itu ilegal. Ya, perlu saya sampaikan, saya juga orang yang memang menerima uang 100 juta. Tapi bukan berarti saya harus diam ketika melihat ketidakbenaran ini. Saya menerima 100 juta, tapi tidak bisa diam. Sehingga setelah balik dari sana, saya coba menghubungi DPP dan melaporkan karena masih mencintai Partai Demokrat ini. Jadi saya melaporkan bahwa kejadian KLB luar biasa itu bukan pemilik suara sah yang hadir. Itu cuma perwakilan acak mungkin dari seluruh daerah. Ya mungkin ada juga orang yang cuma dikumpul-kumpul. Jadi bukan pemilik suara sah. Jadi saya juga untuk para teman-teman ketua DPC yang bersama-sama kita menghadiri di sana, marilah kita melihat fakta, membuka apa yang sebenarnya yang terjadi di sana. Apakah sah karena kita semua ini orang-orang yang memang punya akal, punya hati nurani. Kan setiap rapat-rapat ini ketika tidak quorum, ya tidak bisa dilaksanakan. Kita juga tidak bisa menutup kebenaran ini. Dan kepada Kemenkumham, saya berharap untuk menolak KLB ilegal Deli Serdang ini. Menolak, sekali lagi menolak KLB Deli Serdang ini, yang ilegal ini.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira sebetulnya masih banyak testimoni-testimoni yang kami terima dari baik yang peserta KLB tidak berangkat maupun yang berangkat, sehingga saya kira ini meyakinkan kita semua bahwa apa yang dilakukan di sana itu adalah abal-abal. Kami berterima kasih kepada Pak Samsudin Nur, pendiri Pak Samsudin. Ini adalah termasuk orang pertama yang melaporkan kepada DPP terkait akan terjadinya rencana KLB abal-abal tersebut. Saya kira demikian konferensi pers terkait menguak kebenaran jilid 2 ini, rekonstruksi terhadap KLB yang abal-abal. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan wartawan yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengungkap kebenaran. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.